Selamat pagi, hari ini saya akan membahas mengenai kasus Timothy Anugrah Saputra. Timothy Anugrah Saputra. Timothy Anugrah Saputra. Timothy Anugrah Putra. Timothy Anugrah Saputra. Polisi masih mengusut penyebab kematian mahasiswa Universitas Udayana Bali, Timothy Anugrah Saputra. Yang membahas mengenai bullying. Sebenarnya yang pertama yang mau saya bahas, bullying itu ada dua. Ada beberapa sebenarnya. Salah satunya itu adalah verbal bullying. Yang umumnya mungkin orang jarang mendengar itu adalah Schadenfreude. Jadi apa yang terjadi pada Timothy Anugrah Saputra ini sebenarnya akibat dari verbal bullying yang dia alami selama ini. Mungkin yang lebih saya soroti adalah komentar-komentar dari 11 mahasiswa tersebut yang memberikan suatu verbal bullying terhadap foto Timothy pada saat dia jatuh dari lantai 2 yang sebenarnya dia dari lantai 4. Jadi verbal bullying ini bisa terjadi itu karena si pelakunya itu tidak memiliki rasa empati. Dan umumnya verbal bullying ini atau Schadenfreude ini bisa memberi efek kepada orang lain akibat tutur bahasa atau gaya bahasa perlokusi, yaitu memberikan pengaruh. Nah, memberikan pengaruh ini dalam artian bisa tindakan atau verbal. Jadi dari apa yang saya mau berikan tanggapan di sini adalah apa yang dilakukan 11 mahasiswa tersebut dikarenakan mereka tidak memiliki empati, namun juga ada kemungkinan besar karena mereka tidak memahami empati. Jadi anak-anak zaman sekarang kalau saya lihat dan juga berdasarkan penelitian saya tentang Schadenfreude yang di dalam isinya mengenai chat-chat mahasiswa terhadap saya yang dimana mereka membuli saya, di situ bisa saya lihat bahwa mereka bisa tidak memahami, bisa juga karena mereka tidak memiliki empati. Yang mau saya garis bawahi di sini adalah empati ini pusatnya bukan di sekolah, tapi di keluarga. Sudah terlalu banyak kasus-kasus yang kita melihat bahwa orang tua ini tidak mengajarkan empati, tapi lebih kepada mengglorifikasi psikologi atau mental health. Yang seharusnya mental health itu bukan untuk diglorifikasi, tapi untuk dipahami. Kedua, efek dari tanggapan atau pengaruh yang diberikan dari bullying ini seharusnya anak-anak zaman sekarang itu bisa memiliki suatu keteguhan di dalam dirinya untuk bisa melihat semua itu bukan dengan memberikan tanggapan yang diinginkan dari Schadenfreude ini atau orang yang memberikan Schadenfreude atau verbal bullying. Harusnya anak-anak zaman sekarang itu bisa lebih menguatkan mental mereka, lebih bisa juga untuk menanggapi semua itu bukan dalam bentuk negatif. Sulit, iya, saya yakin itu memang sulit. Tapi bila mereka bisa mencintai dirinya sendiri, bila mereka bisa lebih menghargai dirinya sendiri, verbal bullying ini saya yakin bisa bukan dihilangkan tapi setidaknya dikurangi. Jadi dari kasus Timothy ini atau Timmy yang bisa saya tangkap adalah 11 mahasiswa ini kurang empati atau tidak memahami empati. Jadi kembali lagi kepada si mahasiswa dan keluarganya, saya rasa yang perlu ditekankan itu adalah bagaimana bukan mengglorifikasi mental health, tapi memberikan pemahaman bahwa inilah mental health dan harusnya seperti inilah kita menanggapi mental health. Biar bila bullying, verbal bullying, action bullying itu bisa bukan dihilangkan tapi setidaknya mulai dikurangi. Ingat generasi emas Indonesia tahun 2045, kalau kita ingin generasi emas Indonesia 2045 menjadi kenyataan ya mungkin pemahaman mengenai mental health ini perlu diajarkan kembali. Kecuali kita mau mengikuti apa yang disampaikan Ibnu Khaldun dalam teori siklus asabiahnya, yang dimana negara berantak lemah akan menghasilkan warga negara yang lemah juga.
Yang akhirnya dari negara lemah akan menghasilkan orang yang kuat, dan negara kuat akan menghasilkan orang yang lemah. Jadi semua kembali kepada kita masing-masing sebagai individu atau orang tua. Apakah kita ingin memperbaiki apa yang terjadi dalam negara kita sehingga generasi emas Indonesia 2045 menjadi kenyataan, atau kita mau pasrah dan membuat teori siklus Asabiyah Ibnu Khaldun menjadi kenyataan, negara kuat menghasilkan orang lemah. Terima kasih.